Sintayong kelimpungan 4 pemain timnas Indonesia cedera jelang lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong kelimpungan 4 pemain timnas Indonesia cedera jelang lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand, Ever Jenner, Elkan Baget, dan Sandy Walsh berada dalam kondisi meragukan pada saat ini. Skuad Garuda akan tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama adalah kontra timnas Irak pada 16 November 2023 mendatang. Kemudian disusul oleh laga kontra Filipina pada 21 November 2023. Mengawali babak kualifikasi dengan baik tentunya sangat penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga kans lolos ke putaran ketiga. Namun pelatih Sintayong dilanda masalah menjelang kedua laga tersebut, sebab sejumlah pemain kunci timnas Indonesia mengalami cedera. Beberapa di antaranya adalah cedera berkepanjangan, yaitu Marcelino Ferdinand dan Ever Jenner. Marcelino dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia pada Oktober 2023 ini untuk menghadapi Brunei Darussalam. Namun pemain KMS Kadensi tersebut absen dalam 2 laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena cedera. Ever Jenner bahkan tidak masuk dalam skuad untuk kedua laga tersebut karena memang mengalami cedera. Hingga kini kondisi kedua pemain muda tersebut masih belum membaik. Kabar buruk menyusul dari Sandy Walsh. Dia mengalami pendarahan pada kaki ketika membela tim Jaka Vinicelin untuk menghadapi Cirkelburg dalam laga lanjutan Liga Belgia 2023-2024. Sedangkan Elkan Baget mengalami cedera ketika timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek kepunyaan Ebridgeton tersebut kemudian absen di leg kedua. Masih ada 2 pekan bagi mereka, para pemain tersebut, untuk memulihkan dirinya masing-masing. Kehadiran mereka tentunya sangat diharapkan mengingat betapa pentingnya poin dari 2 laga pertama kontra Irak dan Filipina. Jadwal timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ujian berat di laga pertama. Timnas Indonesia menghadapi 3 lawan berat di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada periode November 2023 hingga Juni 2024. Tim Garuda menghadapi Irak, Filipina, dan Vietnam untuk bisa melangkah ke putaran selanjutnya. Timnas Indonesia berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam pada putaran pertama. Tim Garuda menang agregat 12-0 atas Brunei untuk melangkah ke putaran kedua. Ketika tiba di putaran kedua, timnas Indonesia langsung ditunggu tim-tim lawan yang berat. Irak, Filipina, dan Vietnam adalah lawan yang tidak mudah untuk dihadapi. Maklum, ketiga lawan itu punya ranking FIFA yang lebih baik dari Indonesia. Timnas Indonesia saat ini berada di ranking 147 sementara Filipina di ranking 132. Vietnam berada di peringkat ke-95 sementara Irak menjadi yang terbaik di grup dengan peringkat 69. Dalam sisa waktu, pada 2023 Timnas Indonesia melakoni 2 pertandingan pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak akan menjadi lawan pertama tim Garuda yang digelar pada 16 November 2023. Melihat perbedaan kekuatan kedua tim menurut ranking FIFA, laga pertama langsung menjadi ujian berat yang harus dihadapi tim asuhan Sintayong. Apalagi pertandingan pertama melawan Irak ini akan digelar di Stadion Internasional Basra, yang artinya tim Garuda akan bertindak sebagai tim tamu. Setelah itu tim Garuda menghadapi Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 21 November 2023. Laga ini akan menjadi kesempatan besar bagi tim Garuda untuk meraih poin maksimal. Setelah itu putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru akan bergulir pada Maret 2024. Saat itu timnas Indonesia akan menjamu Vietnam lebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada 21 Maret 2024. 5 hari berselang, giliran timnas Indonesia yang bertandang ke Maidin National Stadium untuk menghadapi Vietnam.
Setelah itu, Timnas Indonesia baru akan menjamu Irak di SUGBK 6 Juni 2024. Sementara langkah tim Garuda di kualifikasi putaran kedua ini ditutup dengan bertandang ke Manila untuk menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial. Mampukah Timnas Indonesia melangkah ke putaran ketiga? Berikut jadwal lengkap tim Garuda selama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Nathan Joaon masih menunggu debut di ajang resmi bersama Swansea City. Program naturalisasi pemain diaspora tampaknya masih akan dilakukan PSSI dan pemerintah Republik Indonesia. Terbaru ada sosok Nathan Joaon yang kabarnya akan segera diproses naturalisasinya. Nathan Joaon saat ini bermain di Swansea City. Klub berjulukan The Swans itu berlaga di liga level kedua di Inggris. Namun rupanya Nathan Joaon masih kesulitan menembus skuad utama Swansea City di musim ini. Sejauh ini pemain kelahiran Rotterdam Belanda itu masih belum menjalani debut di ajang resmi bersama The Swans. Belum tahu, ujar Nathan ketika disinggung kapan ia akan debut di Swansea City. Saya sekarang fokus bekerja keras di sesi latihan dan mencoba menunjukkan ke pelatih bahwa saya dalam kondisi siap di setiap hari, jadi pelatih bisa percaya kepada saya dan dia memberikan debut kepada saya. Jadi hanya menunggu momennya, tegasnya. Nathan Joaon pun berbicara mengenai kondisi terkini Swansea City. Klub tersebut banyak diisi oleh pemain yang masih berusia muda. Soal kondisi tim semuanya dalam kondisi baik. Ada pemain-pemain muda, banyak pemain baru, jadi semuanya bagus, jelasnya. Swansea City sebenarnya tampil kurang baik di EFL Championship musim ini. Mereka menempati posisi ke-17 klasemen sementara dengan 15 poin dari 12 pertandingan. Musim 2023-2024 merupakan kali pertama Nathan Joaon bermain di luar Belanda. Ia merasa waktunya sementara ini di Swansea cukup berat. Namun Nathan Joaon tak mau menyerah. Ia akan terus berjuang untuk mendapatkan menit bermain di Swansea City. Saya merasa senang di Swansea. Emang agak berat di sini karena ini kali pertama saya pindah klub, pindah negara dan jauh dari rumah. Jadi saya harus membiasakan diri dan adaptasi, jelasnya. Timnas Indonesia akan berangkat ke Irak pada 13 November 2023. Pemain berkumpul di Jakarta sehari sebelum berangkat, sedangkan pemain aboard akan langsung menyusul ke Baghdad, Irak. Timnas Indonesia punya catatan buruk menghadapi Irak. Sejarah mencatat, skuad Merah Putih tidak pernah menang dalam 6 laga yang sudah dimainkan melawan Irak. Timnas Indonesia menelan 5 kekalahan dan sekali imbang. Satu-satunya hasil imbang melawan Irak terjadi di kualifikasi Piala Dunia 1974 dengan skor 1-1.